malam hari ini apa? Siapa yang tahu tema malam hari ini apa? Ada yang tahu tema malam hari ini apa? Apa judul tema malam hari ini? Ada yang tahu? Rise me up. Apa? Rise me Ulang. up. Ya. Siapa yang tahu bahasa Indonesianya? Ayo, siapa yang tahu bahasa Indonesianya? Ayo, yang mahasiswa. Bahasa Indonesianya apa itu? Ayo mahasiswa. Raise me up. Apa bahasa Indonesianya? Raise me up. Mengangkat Ya. Mengangkat ke atas. Artinya maksudnya mengangkat, Bu. Diangkat. Ya. Artinya you di sini ya besar ya, berarti Tuhan. Tuhan mengangkat. Me itu saya atau aku. Tuhan mengangkat aku atau Tuhan mengangkat saya, gitu ya. Mengangkat aku. Iya, betul. Jadi Tuhan mengangkat aku. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan mengangkat kita. Kita akan belajar ada 4 hal. Ya. 4 hal bagaimana cara Tuhan mengangkat seorang manusia. Yang pertama, silakan buka firman Tuhan di Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 3. Silakan baca. Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 3. Silakan baca. Ayo. Ada yang bawa Alkitab, silakan baca. Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 3. Mazmur 140 ayat 2 sampai. Bukan, Mazmur 40. Oh ya, maaf, Bu. Maaf, Bu. Mazmur 40 ayat 2 dan 3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Amin. Yang pertama, Tuhan mengangkat seseorang dari lubang kebinasaan dan lumpur dosa. Jadi, yang pertama Tuhan mengangkat seorang manusia dari lubang kebinasaan, dari lumpur dosa. Ya artinya, ketika seseorang sudah hidup dalam dosa, sudah terendam dengan segala kesalahannya, kejahatannya, sepertinya dirinya itu begitu kotor. Lumpur itu menggambarkan kekotoran hidup. Lagi zoom. Sampah-sampah, bau busuk. Oke, thank you. Kenapa? Jadi kalau seseorang hidupnya melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa, tanpa ia sadari, dosa itu bagaikan lumpur yang menenggelamkannya, yang membuat tubuhnya menjadi kotor. Ia seperti tidak bisa bergerak lagi, saking lumpur itu semakin tinggi. Ia tidak berdaya. Dan upah dosa ialah maut. Ketika seseorang hidup dalam kuburan dosa, maka binasaan.
pada saat itu, ketika seseorang masih diberi kesempatan untuk menyadari bahwa betapa dalamnya ia sudah jatuh dalam dosa, dan ia sudah tidak bisa mengharapkan pertolongan siapapun. Ia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Dan saat itu juga dikatakan di firman Tuhan tadi, dan Tuhan mengangkatnya dari lubang kebinasaan. Dia yang seharusnya sudah binasa akibat perbuatan dosanya diangkat Tuhan. Bahkan dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika seseorang hidup dalam dosa, dan ia sadar bahwa sudah terlalu jauh ia melangkah menjauh dari Tuhan. Sudah terlalu dalam ia hidup dalam kubangan dosa. Ia kemudian menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ia berteriak, ia menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan dikatakan menjenguk dirinya. Bukan cuma Tuhan menjenguk dirinya. Bahkan dikatakan Tuhan mendengar teriakan minta tolong. Kemudian bukan cuma mendengar. Tuhan lalu mengangkatnya dari lubang kebinasaan. Ketika kita sadar kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, kita harus segera berteriak Tuhan untuk menolong kita. Karena kalau tidak kita pasti akan binasa. Kalau Tuhan masih mau menjenguk, mendengar teriakan kita, dan mengangkat kita dari kehidupan kita yang penuh dosa, itu sebuah anugerah. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Banyak orang yang sudah hidup dalam dosa, ketika ia ingin bertobat, tidak ada kesempatan. Ia tidak sempat bertobat. Jadi coba kita bayangkan kalau seseorang yang hidup dalam dosa dan tidak sempat bertobat ketika ia mati, apakah ia akan masuk dalam kerajaan sorga? Kalau ia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Jadi poin yang pertama adalah Tuhan mengangkat seseorang ketika ia melakukan dosa-dosanya. Ketika ia sudah hampir binasa. Itu sebuah anugerah. Karena ia melakukan segala hal di luar kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, silakan baca Mazmur pasal 9 ayat 14. Mazmur pasal 9 ayat 14. Satu orang baca. Tes. Dengar suara saya? Iya. Dengar, Bu? Iya. Soalnya ini lewat HP masalahnya. Iya. Ya. Yang kedengaran, Pak. Mazmur 9 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Michael. Yang kedua adalah Tuhan mengangkat seseorang dari pintu gerbang maut. Pada poin yang kedua ini, orang itu nyaris mati. Hampir binasa. Bukan karena kesalahannya, tetapi ada orang-orang yang bermaksud mencelakai dirinya. Ada orang-orang yang bermaksud menghabisinya. Ada orang-orang yang merancangkan niat jahat
untuk menyingkirkan dirinya. Ini yang dialami oleh Raja Daud ketika ia berusaha hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang membenci Daud. Ada orang-orang yang tidak suka dengan dirinya. Mereka iri, mereka dengki, mereka ingin menyingkirkan Daud, ingin mencelakai, bahkan menghabisi Daud. Tetapi satu hal harus kita ingat. Siapapun orang yang ingin menyingkirkan kita, ingin mencelakai kita, ingin menghabisi kita, tetapi kalau tangan Tuhan yang menyertai kita, tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang melindungi kita, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kematian. Ketika Daud merasa ia sudah ada di gerbang maut, dikatakan bahwa Tuhan memberikan Daud kesempatan untuk bisa hidup. Daud mengalami pertolongan Tuhan ketika ia nyaris mati. Pintu gerbang maut adalah ambang kematian. Banyak orang ketika di ambang kematian berteriak kepada Tuhan, berharap ada mujizat Tuhan. Berharap Tuhan memberikan dia untuk hidup. Ada beberapa orang mendapatkan anugerah, ia masih bisa hidup. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak mendapatkan anugerah itu dan mereka pun meninggal, mati. Jadi betapa bersyukurnya seseorang ketika ia nyaris mati, tetapi Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk hidup. Masih memberikan ia umur panjang, memberikan nafas kehidupan. Seolah-olah itu adalah kesempatannya untuk bisa hidup. Namun ada orang-orang yang sudah Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Mereka berbuat dosa lagi. Mereka jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang begitu menyadari bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dari pintu gerbang maut. Mereka sangat bersyukur. Mereka menggunakan hari-hari mereka dengan bijaksana. Sebab mereka tahu ini adalah bonus bagi mereka. Ini adalah anugerah Tuhan. Sama seperti kita, kalau kita masih bisa hidup hingga saat ini. Di antara begitu banyak orang yang mati karena corona, itu anugerah Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang akhirnya mati karena corona atau karena kecelakaan atau karena sakit apapun juga. Tetapi kita kalau masih bisa bernafas, masih bisa ada di tempat ini tanpa memakai selang oksigen, bersyukurlah. Gunakan waktu kita dengan bijaksana. Tuhanlah yang menolong kita kalau kita masih ada hingga saat ini. Kalau ada orang-orang yang bermaksud mencelakakan kita, menyingkirkan kita. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, meskipun kita sudah ada di ambang kematian sekalipun, Tuhan sanggup mengangkat kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita keselamatan. Itu artinya sebuah anugerah yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Poin yang ketiga, silakan buka 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Minta tolong satu orang baca. 1 Samuel pasal 2 ayat 8.
Satu orang baca 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Satu Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Amin, terima kasih Bu Rida. Poin yang ketiga, Tuhan mengangkat orang yang miskin. Artinya ketika orang itu miskin secara ekonomi, ketika orang itu adalah orang yang dipandang hina, dipandang kecil, dipandang remeh oleh orang lain. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengangkatnya dari lumpur kemiskinan. Tuhan mengangkatnya dari lumpur kehinaan. Mendudukan dia bersama para bangsawan. Mendudukan dia dengan posisi yang sangat disegani banyak orang. Ia menjadi orang yang dihormati. Ia bisa duduk bersama pejabat-pejabat, dengan petinggi-petinggi, dengan para bangsawan. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan yang mengangkatnya. Ketika seseorang dipromosikan oleh Tuhan, meskipun ia dipandang hina, ia mungkin tidak dianggap oleh banyak orang. Ia mungkin dianggap tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki uang, tidak memiliki kepandaian. Tapi kalau Tuhan yang mempromosikan dirinya, kalau Tuhan yang mengangkat dirinya, maka apa yang tidak ia pikirkan, Tuhan akan sediakan. Ketika orang-orang tidak menganggap kita, ketika kita dianggap remeh atau dipandang kecil, tidak usah kita marah. Karena bila waktunya tiba, jika Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan sendiri nanti yang akan mengangkat kita, mempromosikan kita dengan caranya. Sehingga kita yang dulunya dianggap hina, dipandang enteng, dianggap miskin, karena kita memang tidak punya apa-apa. Karena kita bukan orang Tuhan mendudukan kita dengan orang-orang. Dikatakan ia memiliki kursi kehormatan. Artinya orang tidak akan memandang dia seperti dulu lagi. Orang tidak akan memandang dia hina karena ia memiliki kursi kehormatan. Artinya ia sudah memiliki kedudukan yang cukup disegani, yang penting, yang tidak bisa dianggap sepele, yang dianggap karena Tuhan yang mengangkat dirinya. Poin yang keempat, silakan baca Ulangan pasal 28 sampai 14. Silakan satu orang baca Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Halo, ada suaranya? Halo, cek. Oke, ini baru kedengaran. Oke,
Jadi poin yang keempat adalah Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Artinya, ketika seseorang diangkat oleh Tuhan, Tuhan tidak mau ia cuma menjadi orang yang biasa-biasa atau rata-rata air. Tuhan mau ia menjadi orang di atas rata-rata. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, artinya engkau harus memiliki kelebihan dibanding orang lain. Engkau akan menjadi kepala, artinya engkau harus berada di posisi di atas. Bukan cuma dalam hal kerohanian, namun kualitas belajarmu, kualitas pekerjaanmu, kualitas imanmu harus berada di atas, bukan rata-rata air. Namun ketika Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, jangan menjadi orang yang lupa diri. Jangan menjadi orang yang sombong dan memandang enteng orang-orang yang ada di bawahmu. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, artinya saat kita merasa jabatan kita sudah cukup baik, jabatan kita sudah enak, kita sudah puas. Seperti saat Yusuf ada di penjara. Ia sudah puas menjadi kepala para tahanan. Tetapi Tuhan tidak puas dengan posisi Yusuf. Tuhan mau ia menjadi kepala, bukan kepala atas tahanan di penjara. Tetapi Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Seringkali pola pikir kita dengan pola pikir Tuhan berbeda. Tuhan mau memberikan kepada kita yang lebih besar lagi. Namun terkadang kita merasa, Tuhan cukuplah seperti ini Tuhan. Ini saya sudah bersyukur Tuhan. Saya sudah cukup. Bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas dengan posisi saat ini. Tetapi kalau kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, terkadang Tuhan ingin membawa kita lebih naik lagi untuk menggenapi rencananya. Supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Jangan pernah pakai pikiran kita sendiri yang merasa cukup puas. Karena Tuhan seringkali tidak puas ketika kita merasa sudah puas. Tuhan mau kita mengupgrade kemampuan kita lebih lagi. Tuhan tahu masih ada hal-hal positif. Masih ada talenta-talenta dalam diri kita yang harus dikembangkan. Kita harus mau mengikuti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita naik, Tuhan tahu bahwa kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Seperti Yusuf. Orang cuma tahunya Yusuf adalah tahanan. Yusuf adalah orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Tetapi tidak ada satupun yang mengetahui potensi Yusuf yang begitu besar. Selain Tuhan, Sang Pencipta, yang menciptakan Yusuf sejak dalam kandungan ibunya. Tuhan tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh Yusuf sanggup membawa dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Karena Yusuf punya kemampuan untuk memimpin. Yusuf punya kemampuan untuk bisa memerintah sebuah kerajaan. Karena Yusuf belajar untuk setia dengan tanggung jawab yang kecil. Sehingga dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadanya. Hingga akhirnya ia bisa menjadi orang kepercayaan Firaun. Menjadi orang nomor 2 di negara yang bukan negara asalnya. Itulah tangan Tuhan yang mengangkat seorang Yusuf, seorang budak,
menjadi seorang penguasa. Kalau kita disertai Tuhan, apapun posisi atau pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, bila tiba saatnya Tuhan akan mengangkat kita, maka Tuhan tahu kita sudah bisa dipercaya. Kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan. Dan saat kita sudah berada di posisi yang Tuhan inginkan, kita harus ingat satu hal. Jangan pernah berubah hati kita. Tetap kita menyadari bahwa kita ini hanyalah debu. Kita ini hanyalah seorang hamba. Sehingga kita tidak menjadi sombong. Tidak seperti kacang lupa kulitnya. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena kekuatan kita. Atau karena kita layak menerimanya. Tapi semua itu semata-mata hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sekarang saya akan berikan pertanyaan. Yang bisa menjawab, tolong jawab. Pertanyaan saya saat ini. Kira-kira apa kelebihan yang dulu kita miliki dan sekarang itu sudah berbuah? Apa talenta kita yang kita ketahui sejak kecil dan sekarang itu sudah menghasilkan buah? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo angkat tangan. Adik-adik mahasiswa bisa menjawabkah? Tolong digeser. Geser itu si Gaby. Ya, silakan. Saya waktu SMP kelas iya baru masuk SMP kayaknya. Pas kemarin saya kan kayak punya keinginan untuk bisa bermain musik. Dan pertama-tama saya itu kayak belajarnya rajin banget belajar gitu kan. Meskipun masih pinjam dari awalnya itu gitar, dari sana sini pinjam gitar, meskipun dimarahin tapi tetap pinjam lagi. Terus berlatih terus sampai masuk di SMTK sederajat dengan SMA, saya mulai belajar keyboard. Kalau kita udah tahu gitar kan kita udah tahu kan nada-nada di keyboard. Jadi saya mulai mengembangkan dan sampai di sini puji Tuhan sedikit demi sedikit saya bisa mengiringi ibadah kaum ibu, ibadah Jum. Puji Tuhan saya sudah melihat perkembangan itu. Ya, puji Tuhan, adik mahasiswa luar biasa ya. Jadi sesuatu yang kecil, kalau kita asah, kita latih, kita kembangkan, pasti akan berbuah. Seperti adik mahasiswa tadi sudah bisa melayani, mengiringi nyanyian, dalam persekutuan dan lain-lain, itu luar biasa. Artinya adik sudah mengembangkan, menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Banyak orang yang pintar main musik, tapi dia hanya suka menyanyi sendiri, menghibur dirinya sendiri. Dia tidak pakai untuk melayani Tuhan. Dia hanya melayani dirinya sendiri dengan talenta yang ia miliki. Ada lagi yang lain? Saya persilahkan.
Apa yang kira-kira menjadi kelebihan kita? Lalu sekarang kita sudah menikmati buahnya. Lagi. Coba, saya persilakan. Pak Sitomea? Ada, Pak? Kalau Pak saya Michael? cukup. Ada? Ya, Shalom. Shalom. Dengar nggak suaranya? Ya, dengar. Dengar ya. Sekaligus saya bersaksi nih. Oh iya, silakan. Ya. Jadi begini, saya tidak akan ceritakan riwayat hidup saya terlalu panjang nanti. Waktu bertobat saja. Setelah bertobat, saya itu diterima di satu gereja, saya tidak sebut mereknya. Saya diangkat oleh wakil gembala karena dia punya penglihatan, punya karunia penglihatan. Bahwa saya itu dinubuatkan menjadi pendoa syafaat. Jadi saya dimasukkan di kelompok pendoa syafaat. Jadi ini sekedar pesan sekaligus kesaksian sekaligus pesan buat hamba-hamba Tuhan yang baru. Jangan pernah menghina siapapun yang belum bisa berdoa. Atau baru masuk pemain musik atau menyanyi, jangan terlalu dihina. Di sana ada Tuhan. Ini saya sedikit kesaksian. Saya waktu itu sempat menjadi pendoa belum bisa apa-apa karena baru bertobat. Baru bertobat saya dimasukkan memang seakan-akan memang saya di satu karantina pendoa, suruh belajar mungkin begitu. Cuma saya itu orangnya setia. Dari dulu memang saya setia kepada pimpinan. Saya ikut aja walaupun ada rasa canggung dan malu. Tapi di sana ada seorang hamba Tuhan, tingkatannya pendeta. Masih PDP lah beliau itu waktu itu. Beliau itu bisa bicara di depan saya, bisik-bisik tapi telinga saya dengar. Orang nggak bisa berdoa kok dimasukkan di kelompok pendoa syafaat. Bagaimana sih ini? Wakil gembala ini. Dia bisa ngomel-ngomel begitu. Tahu tidak? 1 tahun saya itu belajar, makanya adik-adik semua yang ada di tempat ini, kalau baru belajar, nggak usah malu untuk mencatat. Dicatat, doa itu dibaca nggak apa-apa. Tuhan tahu kok tujuan kita. Kita memang tidak mengerti kita catat doa itu. Tapi seorang hamba Tuhan, kelas saja senior dari saya, dia PDP, dia menghina saya. Nggak bisa berdoa kok dimasukkan di kelompok pendoa syafaat. Tahu tidak Bapak Ibu? 2 tahun kemudian dia kena kanker lidah. Kanker lidah ini membuat dia sengsara sekali, sakitnya mungkin ya, sampai dia nggak bisa melayani, nggak bisa berdoa. Itu 4 kali dioperasi, tetap akhirnya dari lidah ini dari ujung dioperasi 4 kali, bayangkan saja. Habiskan lidahnya, tetap meninggal akhirnya. Jadi ini kesaksian saya buat pengalaman saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah menghina orang yang tidak bisa. Di sana kalau ada Roh Kudus, bahaya kita semua. Jadi jangan pernah menghina. Saya waktu itu masih sangat sekali kasih mula-mula. Senang-senangnya saya baru bertobat menjadi pengerja. Tahu sendiri kan kalau kasih mula-mula, senang sekali kita membara untuk melayani. Apapun, bahkan asar kolektan semangat sekali. Baru bertobat, harus beli seragam. Semangat kita kumpulkan uang beli seragam. Supaya ikut dengan yang senior-senior. Tapi di situ masih ada penghinaan. Celah bagi orang-orang yang merasa dirinya senior. Hati-hati kita yang merasa diri senior. Pesan saya, jangan pernah menghina. Jangan pernah mengatakan orang tidak bisa. Kalau di sana ada Roh Kudus, bahaya kalian. Itu sekadar saya katakan bahwa hasil dari saya dinubuatkan menjadi pendoa sampai hari ini Tuhan angkat saya menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ibu Pendeta Erika tahu riwayat saya singkatnya. Terima kasih, itu saja yang saya bagikan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Pendeta Michael. Sekarang saya buka rubrik pertanyaan. Siapa yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Adik-adik mahasiswa, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Sesuai tema kita hari ini ya. Ada pertanyaan atau ada yang mau bersaksi?
Saya persilahkan. Iya, Ibu Erika, saya mau bertanya. Iya, Dengar nggak? silakan. Suara saya kedengaran nggak semuanya? Iya, kedengaran. Kedengaran ya? Karena saya pakai ini pakai headset. Iya, oke. Yang saya pertanyakan firman tadi, kita ini diciptakan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Firman Iya. Tuhan betul itu. Tapi apakah benar Ibu Erika, kalau kita tidak setia, tidak mau menjemput bola istilahnya ya, dengan semangat untuk melayani, apakah benar bisa menjadi kepala sesuai dengan firman? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya, Pak, pertanyaannya. Nah, seringkali kita ini harus menyadari ada tingkatan dalam kehidupan. Ada yang namanya bayi rohani, ada yang namanya kanak-kanak dan dewasa. Kalau kita melihat bayi, segala sesuatu harus disuap. Kita harus membuat dia buka mulut dan menyuapi. Ketika ia sudah menjadi dewasa, ia sudah tahu yang namanya memilih makanan, apa yang dia mau makan. Bahkan dia sudah bisa makan sendiri. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita harus juga memiliki yang namanya kepekaan. Apakah saya harus menunggu atau menjemput bola? Tidak semuanya. Segala berkat kita harus tunggu dengan duduk manis. Terkadang kita harus menjemput bola. Ada kalanya berkat seperti Yusuf. Dia menerima panggilan dari Firaun. Ia harus menghadap kepada Firaun. Nah, di sini kita harus perhatikan. Ia harus menghadap kepada Firaun. Yang jadi pertanyaan, seandainya saat itu Yusuf menolak menghadap Firaun, apakah ia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir? Apakah kalau ia menolak menghadap Firaun, ia akan diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau Yusuf menolak saat dipanggil Firaun, apakah ia akan menjadi wakil dari Firaun menjadi Perdana Menteri? Kalau ia saat itu menolak menghadap Firaun, jawabannya tidak. Sebab apa? Tuhan memberikan kita yang namanya kebebasan untuk memilih. Ketika Tuhan menawarkan kepada kita sebuah promosi, kita bisa memilih mau menerima atau tidak. Sama juga ketika Tuhan memberikan kita jodoh, kita juga bisa memilih mau menerima jodoh yang dari Tuhan atau menolak. Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot yang harus mengikuti apa yang dia mau. Padahal kalau kita mengikuti apapun yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Tapi pada kenyataannya, seringkali kita suka nego sama Tuhan. Tuhan, boleh tidak saya mau yang ini saja? Ah Tuhan, terlalu susah. Kalau saya mengambil jalan ke kanan, saya mau ke kiri aja Tuhan. Lebih luas jalannya, tidak capek. Jadi kalau kita ingin menjadi kepala, ingin tetap naik dan bukan turun, ikuti firman Tuhan tadi, dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya kalau kita ingin diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan ekor, ada syaratnya.
Dikatakan apabila engkau mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Artinya kalau kita tidak ikut perintah Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi kepala. Yang katakan ini firman Tuhan, bukan pendeta Erika Vinod, tapi firman Tuhan yang katakan. Inilah resep untuk kita diangkat menjadi kepala oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, jangan pernah bermimpi kita akan Tuhan angkat menjadi kepala. Kalau kita berusaha menjadi kepala dengan kekuatan kita, dengan segala hal, dengan segala cara kita halalkan supaya kita menjadi kepala, maka apa yang kita upayakan dalam sekejap bisa Tuhan hancurkan. Bisa Tuhan bubarkan apa yang sudah kita rancangkan sematang-matangnya. Bisa buyar seketika. Karena Tuhan tidak suka kalau kita tidak melakukan perintahnya. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang berusaha mengangkat dirinya sendiri, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Korah. Bagaimana mereka menghina Musa. Bagaimana mereka ingin mengangkat diri mereka sendiri. Akhirnya, bukannya mendapat posisi yang bagus, namun akhirnya mereka justru mengalami kematian. Jangan pernah kita berusaha mempromosikan diri kita dengan menjatuhkan orang lain, apalagi orang itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita akan kena celaka. Jadi hati-hati. Jangan pernah mengusik orang yang diurapi Tuhan. Meskipun ia melakukan kesalahan, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita menghakimi orang itu. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, maka kita juga harus menjaga perkataan kita, menjaga kehidupan kita, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah kita menjadi hamba Tuhan. Apalagi kalau kita sedang hidup dalam dosa. Kita berusaha menutupi dosa kita. Tapi kita lupa, Tuhan Maha Tahu. Serapat-rapatnya kita menutupi kesalahan kita. Menutupi dosa kita. Tuhan tahu. Jadi tidak usah kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Kalau kita ada kesalahan, ada dosa yang selama ini kita sembunyikan, akui di hadapan Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Sebelum murka Tuhan turun atas kita. Saya melihat banyak hal bagaimana Tuhan murka kepada orang yang suka memakai namanya, suka mengatasnamakan Tuhan, padahal hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita bawa-bawa nama Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan manfaatin Tuhan untuk menutupi dosa-dosa kita, untuk menutupi segala kesalahan kita. Jangan pernah kita bawa-bawa nama Tuhan supaya kita mendapat keuntungan dan kita dipuji banyak orang. Padahal itu hanya kedok. Jangan sampai ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan tidak mengenal kita. Karena kita bukan melayani Tuhan, tetapi hanya melayani diri sendiri. Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya persilahkan. Bu Rida mau bertanya? Bu Rida Ya. ada ini? Ibu Erika, Iya. saya tambahkan Bu Rida? sedikit.
Boleh Oh nggak iya, boleh. saya tambahkan sedikit? Ya silakan, Pak. Terkecuali kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pengerja, orang-orang yang dipanggil Tuhan, kalau memang banyak melakukan kesalahan, jangan lupa kita mengaku dosa kita, bertobat. Firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu firman Tuhan yang saya tambahkan. Jadi jangan malu kepada Tuhan. Karena Tuhan tadi Ibu Erika katakan, sekalipun kita sembunyi dimanapun kita berbuat salah, Tuhan tahu. Tetapi dia adil dan setia kok. Kalau kita mengaku kesalahan, bertobat, dia itu maha pengampun. Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Terima kasih Bu Erika. Ya, terima kasih Pak Michael. Masih ada yang mau bertanya? Bu Rida, silakan. Pak Hari, mau bertanya Pak Hari? Opa, mau bertanya Opa? Opa. Iya Bu Erika, salam kenal ya. Ya, silakan Opa. Saya baru masuk Bu, jadi belum tahu. Oh, baru masuk, jadi ya. ikutin aja deh Bu ya. Ya. Baru masuk. Saya tadi Ya. ada telepon dari luar. Nah, ya. Oke. Ya. Silakan Bu. Ya, jadi saya coba bersaksi ya. Cara Tuhan mengangkat kita itu terkadang di luar akal manusia. Ketika saya kehilangan suami saya, otomatis penghasilan juga tidak ada. Saya tidak punya uang. Bagaimana caranya? Saya harus membayar kebutuhan saya tiap hari. Bahkan ketika suami saya meninggal itu butuh uang puluhan juta untuk membayar peti, membayar semua-semuanya, catering dan lain-lain. Apalagi di Manado itu, orang kalau namanya orang meninggal pasti buat acara, makan-makan berhari-hari. Belum bayar tukang kuburan, gali kubur, lumayan mahal. Belum lagi bayar hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Saya sampai bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa bayar Tuhan? Saya tidak mau berhutang. Puji Tuhan, suami saya meninggalkan yang namanya tabungan untuk saya. Tapi bagaimana untuk kelanjutan hari-hari saya? Saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu. Sampai sekarang tabungan saya tidak pernah nol. Selalu ada. Sampai saya bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Orang-orang bertanya, Bu, Ibu dari mana penghasilannya Ibu? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Tetapi setiap saya butuh uang, saya cuma berseru kepada Tuhan, Tuhan, suami saya saja yang manusia bisa menafkahi saya, bisa memberikan saya uang untuk saya belanja. Apalagi saat ini Tuhan, Engkau yang menjadi pengganti suami saya. Pasti Engkau lebih hebat daripada suami saya. Dan itulah setiap saya mengatakan seperti itu. Entah bagaimana tiba-tiba di rekening saya ada uang. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Selalu ada. Makanya saya cuma mau mengatakan kalau kita diangkat Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mulus. Kita hanya bisa hidup beriman kepada Tuhan. Beriman itu seperti apa? Ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa tidak kuat, kita harus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Kalau kita minta tolong kepada manusia, kita akan jadi bahan omongan. Bahkan mungkin orang akan menyebarkan fitnah, gosip, bahkan menjadi berita hoax. Yang lebih parah kalau sampai viral.
bukan memuliakan nama Tuhan, tapi mempermalukan nama Tuhan. Oleh karena itu, cara Tuhan mengangkat setiap kita pasti beda-beda. Tetapi satu hal yang harus kita pegang. Selama Tuhan yang menyertai kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena tangan Tuhan terlalu perkasa. Tangan Tuhan terlalu kuat. Kalau kita merasa lelah, atau mungkin kita sempat terjatuh, berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menolong kita. Tidak usah kita curhat di Facebook atau di medsos. Tuhan, aku tidak ada uang. Siapa yang mau bantu? Tidak usah. Masuk ke dalam kamar, kunci pintu kamar, lalu berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Jangan pernah salah curhat kepada orang lain. Ujung-ujungnya, seringkali kalau kita curhat sama orang, bukan rasa aman atau hati kita dipuaskan, malah terkadang kita bisa diadu dengan orang lain. Kita bisa mengalami yang namanya pertikaian dengan orang lain. Bahkan yang dulunya teman, sahabat, bisa menjadi musuh hanya karena mulut. Jadi hati-hati. Jangan kita sembarangan curhat kepada orang lain. Curhatlah kepada Tuhan. Ketika orang menghina kita, ketika orang memfitnah kita, tidak usah balas. Curhat kepada Tuhan. Manusia, sebaik-baiknya manusia, ada waktunya ia tidak bisa memberikan apa yang kita perlukan. Ada waktunya ia tidak akan bisa menyukakan hati kita. Karena manusia itu terbatas. Tetapi kalau Tuhan mau kita ngeluh jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, Tuhan tidak pernah yang namanya jengkel sama kita. Coba kalau sama Pak Hari, Bu Rida telepon, jam 2 malam, kira-kira bagaimana tuh Pak Hari lagi tidur gitu kan. Pak Hari, saya mau curhat. Aduh Rida, besok aja ya, ini udah ngantuk nih gitu kan. Pak Hari bisa ngomong gitu. Tapi kalau Tuhan, dia tidak akan ngomong begitu. Tuhan akan mendengarkan keluh kesah kita. Jam berapapun kita mau ngobrol sama Tuhan. Itulah sebabnya saya memberikan satu pesan malam hari ini. Dalam keterpurukan sekalipun, Tuhan sanggup mengangkat kita. Tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya anugerah Tuhan hanya karena kita menunda-nunda untuk bertobat. Ketika kita masih ada hingga saat ini, bukan berarti kita sudah sempurna. Kita pasti masih ada kesalahan-kesalahan. Tetapi jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, yang mendukakan hati Tuhan. Akuilah segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita. Tuhan, saya ini orang yang tidak suci. Saya ini banyak dosa. Saya mau Tuhan ampuni. Saya mau menjadi orang yang lebih baik, menjadi ciptaan baru Tuhan. Saya mau Tuhan angkat saya dari lumpur dosa ini. Mendudukan saya di atas bukit batu, di atas kebenaran firman Tuhan. Untuk Tuhan bawa masuk dalam rencana Tuhan. Bukan langkah awal yang menentukan kita akan masuk surga, tapi langkah akhir kita.
itulah yang menentukan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Sebab banyak orang dulunya hidupnya saleh sekali, saleh, baik sekali, melakukan firman Tuhan. Tetapi begitu dia di akhir hidupnya, dia berbuat dosa dan tiba-tiba dipanggil Tuhan, tidak ada yang bisa menjamin ia akan selamat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ada orang yang begitu jahat sekali, tetapi di akhir hidupnya ia bertobat, ia menerima Tuhan. Seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Ketika ia disalib, ia berkata, Tuhan, ingatlah aku saat engkau datang kembali sebagai Raja. Dan Tuhan berkata, pada saat ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Artinya, penjahat ini mendapat kemurahan Tuhan. Ia tidak masuk ke dalam kebinasaan kekal, tapi ia akan mendapat Firdaus. Jadi ingat, kalau ini adalah langkah terakhir kita, gunakan dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa. Karena belum tentu besok masih ada kesempatan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ibadah kita. Ada yang mau bertanya satu orang? Mahasiswa ada yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, jadi saya minta Bu Rida boleh berdoa syafaat, Bu Rida? Halo, Bu Rida. Ibu Rida, where are you? Halo, Ya, boleh berdoa syafaat Ibu Rida minta tolong. Halo Ibu Rida. kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu, di mana saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu akan menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami hari-hari ke depan. Karena kami yakin bahwa firman-Mu lah itu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Olehnya itu Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar lewat hamba-Mu dari Kafinat pada malam hari ini. Berdoa buat hamba-Mu Tuhan, berikan Tuhan memberkati dalam pelayanannya, biarlah di mana hamba-Mu melayani boleh banyak jiwa-jiwa untuk diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seberapa kami yang hadir di Zoom ini Tuhan. Kami mau berdoa bahwa setiap kami yang ada, kami datang membawa setiap beban-beban hidup kami Tuhan. Berbagai macam pergumulan hidup yang kami hadapi, tapi kami percaya bermacam-macam Tuhan. Mungkin kami ada mengalami pergumulan hidup ekonomi, atau mungkin keuangan, atau penyakit, atau pergumulan karena anak-anak, atau suami, atau istri. Apapun yang menjadi pergumulan kami yang ada di Zoom ini saat ini, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau jawaban dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan Engkau mampu melepaskan semua. Karena kami percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau. Apabila kami berjalan di atas rel kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teringat juga buat hamba-Mu Pak Hari yang sudah rela
berikan Zoom ini untuk kami pakai bersama-sama. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanannya. Nah, kami percaya, yakin sekali Tuhan, bahwa setiap jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu, berkati anak istri, orang tua yang ada bersama. Juga akan berdoa buat hamba-Mu, Pak Mahmud saat ini, yang sebagai penata pelayanan di grup ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Engkau memberkati mahasiswa yang ada, bila Tuhan berkati mereka di dalam studi mereka, berhasil ke ladang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Opa Peter yang ada bersama dengan kami juga, Tuhan memberkati dalam kehidupan, pekerjaan, bahkan segala hal. Kami juga berdoa buat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Berdoa juga buat Pak Michael, Tuhan memberkati juga dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Mungkin masih ada yang kami tidak bisa sebut, tapi jauh dari tempat ketinggian Engkau mengenal siapa kami yang ada di Zoom ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah COVID-19 yang dihadapkan bagi kami yang ada di bangsa ini Tuhan, bahkan di dunia ini. Satu hal kami percaya bahwa kami ada di dalam rencana Tuhan, kami ada di hati Tuhan, kami ada di pikiran Tuhan. Hanya itu Tuhan, janji firman-Mu bahwa sekalipun orang rebah di sisi kami hanya menonton karena Tuhan ada di pihak kami. Dan biarlah dengan kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan setiap kami, bahkan setiap bibit-bibit penyakit yang mencoba merongrong kehidupan kami, Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Bapak Presiden dan wakilnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, akal budi bagi mereka. Sehingga setiap keputusan yang diambil, sungguh keputusan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga membawa bangsa dan negara kami yang takut akan Tuhan. Bangsa yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat kami yang ada dari pusat sampai ke pelosok sekalipun Tuhan memberkati. Berkati juga para medis yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan hikmat, sehingga boleh sungguh-sungguh melayani COVID ini, boleh berlalu dari bangsa dan negara kami. Berdoa buat TNI Polri, Pamong Praja sebagai garda terdepan di dalam mengamankan NKRI, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mereka, berikan kesatuan bagi mereka, untuk sungguh-sungguh bekerja untuk keamanan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga di mana kami tinggal, kota kami masing-masing. Karena firman berkata kesejahteraan kota ada kesejahteraan juga. Kami berdoa buat setiap kota di mana kami ada Tuhan. Kau memberkati kota kami. Jadikan kami pagar bagi setiap kota di mana kami tinggal. Bila kota kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Puji nama-Mu Bapa, kami terus berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di kota besar, di pelosok sekalipun Tuhan memberkati. Di tengah-tengah COVID-19 ini hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka sehingga pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Nah kami percaya Tuhan bahwa banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang bimbang, banyak orang khawatir akan
masa depan mereka. Tapi kami percaya kami ada di dalam tangan Tuhan. Ada yang perlu kami khawatirkan karena kami ada di dalam genggaman kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebelum kami istirahat malam, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan malaikat kudus-Mu sepanjang malam ini. Biarlah kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dan esok pagi kami bisa dibangunkan dengan tubuh yang berkat. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami, doa permohonan kami. Kami datang sampaikan kepada Bapa di surga, di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menjadi selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rida. Mungkin satu buah lagu lagi sebelum saya akan doa penutup. Satu buah lagi. Elsa, Satu buah lagu. lagu Aku Mengasihimu Yesus ya. Baru nanti ditutup Ibu Pendeta Erika ya. Dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Ayo Elsa. Kita mohon untuk pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya Bible Study malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati kami saat ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bible study kita selesai. Tapi saya mau kasih pengumuman dulu, boleh Pak Hari? Boleh, Bu. Shalom Pak Hari. Boleh. Iya, saya kemungkinan hari Minggu malam itu saya akan dilantik di Kelapa Gading. Jadi itu bisa pulangnya malam. Jangan sampai saya nggak terkejar nih untuk hari untuk ibadah jam 7 gitu. Soalnya kan kita nggak tahu nih situasi Jakarta nih. Ya lumayan Jakarta Bogor ini gitu kan. Saya rasa sih nggak sampai, Erik. Jadi harus ada ininya, solusinya. Iya, Sampai hambanya. kalau saya bisa nyampe Bogor jam 6 atau jam setengah 7 bisa. Tapi kalau sudah di atas jam 7 kan nggak mungkin. Seperti itu. Ya, hambanya Erika. Halo, Ya. bagaimana? Saya rasa sih nanti setelah dilantik bisa izin pulang lebih dulu, nggak apa-apa. Bagaimana? Nanti Pak setelah dilantik, Ibu Erika bisa izin pulang dulu nanti. Ya, bagaimana? Setelah dilantik, izin pulang lebih dulu, lebih. Tunggu. Ini ya bagaimana? Setelah Ibu Erika dilantik, Iya. minta izin pulang lebih dahulu karena ada pelayanan begitu. Iya, masalahnya kan kita ini Pak, pakai mobil yang sama nih masalahnya. Nggak apa-apa, mungkin Ibu Susi dengan siapa satunya itu, Didot bisa pulang sama-sama. Saya ditinggal nggak apa-apa. Saya kan ada bisa dengan siapa aja. Atau lihat situasinya nanti. Kalau ya kita sama-sama lagi. Iya, makanya maksud saya harus ada cadangan, Pak. Jangan sampai kita memberi janji, akhirnya saya nggak bisa tepati. Nah, itu saya nggak mau. Iya. Kan Silakan. kita nggak tahu selesai acaranya jam berapa. Ya. Belum makan-makannya. Gitu kan? Ya kalau Ibu kan udah tahu, kalau Ibu hari Minggu. Loh, enggak, Pak. Ini kan saya dilantik, Pak. Bukan acara biasa, ini pelantikan. Nah, Dari Ketua Sinode. jangan iki saja, Bu. Hamba Tuhan Ya, harus tepat janjinya. Hari Minggu kan udah ACC. Iya, Pak. Iya. Masalahnya gini. Nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah itu, Bu. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Ya, saya nggak peduli, Bu. Ya, Ibu nggak ada nama ya grup kita ya silakan. Ya, kan Ibu udah ACC Sunday. Nggak ada bilang begini begitu. Tadi Ibu nggak milikin kita dong. Pak, ini pelantikan dari Sinode, Pak. Nah, Bukan keinginan saya sendiri gitu. kan dari dulu kan meeting kan bisa bilangnya. Dan itu baru kan? Mendadak, Pak. Meetingnya mendadak. Mendadak nggak boleh Jadi kayak gitu saya caranya, Bu. Ibu kan pendeta. Justru karena saya pendeta, saya harus mengikuti atasan, Pak. Saya punya atasan. Gitu. Bukan pendeta like this. Gak Ya, bagus atasan kayak saya begitu, minta Bu. untuk dilantik gitu. What kind of pendeta like this? Tell me. Baik, begini aja, Pak Ari. Boleh saya bicara, Pak? Ya, silakan, Pak. Capek deh pendeta kayak gitu. Jadi kalau memang hari Minggu, ya hari Minggu kira-kira acara Ibu jam berapa ya? Acaranya, Pak, itu sekitar jam 2 ke atas. Itu saya dilantik jadi ketua DPC Bogor. Dan saya harus memegang tanggung jawab itu. Sebab saya punya ketua sinode. Saya bukan pendeta bebas. Saya harus aturan atasan. Oh begitu ya. Jadi Iya, Pak. sistem yang katakan Pak Pendeta Mikael bagaimana, Pak? Dari timnya Ibu. Tunggu, Pak, tunggu. Saya lagi perbesar volumenya. Sebentar, Pak, ya. Iya, baik. Saya rasa sih hari Minggu. begini, Pak.
Boleh saya Baik. bicara ya Pak ya? Maaf nih Pak Hari Silakan. juga. Mohon maaf nih. Silakan. Ya, Silakan Pak. langkah yang dilakukan Ibu Erika bukan saya membela, tapi itu betul. Dia mengatakan bahwa mungkin perlu cadangan Pak, daripada nanti terbengkalai waktunya. Cadangan Iya. bisa aja mungkin Pak Makmur Simatupang atau yang orang di dalam sendiri begitu. Atau mungkin yang lain ada di dalam sendiri siapa nanti atau Pak Roni. Nanti dikoordinasikan aja dengan Pendeta Erika. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan orang dalam, Pak. Yang kira-kira Bapak juga semuanya kenal. Bukan ini memang satu hal beliau diangkat sebagai DPC itu membawai gembala-gembala yang ada di Bogor nantinya, Pak. Dia meningkat. Harusnya ya di kelompok ini bangga harusnya. Ada masuk Ibu Erika sekarang dilantik menjadi lebih naik lagi. Dia membawahin hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja CMC yang ada di Bogor. Begitu, Pak. Jadi mungkin perlu cadangan, bukan berarti dia mangkir atau menolak gitu. Jadi maaf Pak, maaf. Jadi begini, sebenarnya cuman salah meletakkan pembicaraan aja tadi. Di kita ini yang namanya hamba Tuhan, jangan kita pakai cadangan itu. Ya kan, kita kan sudah siap 24 jam. Kalau memang Ibu Erika tidak bisa hari Minggu, dipulkan aja Bu, ditetapkan aja tidak bisa supaya Ibu bisa menyerahkan ke saya atau ke Pak Pendeta Roni supaya tetap berjalan ibadah hari Minggu. Jadi maksudnya Pak Hari, Jum ini jangan berhenti hari Minggu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Gitu aja Bu. Jadi di sini kita kan banyak hamba Tuhan. Ada Pak Roni, ada Pak Mikael, ada saya, ada nanti teman saya yang dari kampus, ada Pak Demianus, Pak Pendeta Dr. Demianus, Pak untuk khotbah toh. Jadi iya, makanya tadi saya sudah bilang begitu Pak tadi. Sebentar dulu Bu. Ada kan juga yang bisa menggantikan. Jadi soalnya saya sudah tadi juga saya pakai bahasa cadangan gitu. Jadi lebih baik tadi Ibu dari awal karena saya ada dinobatkan daripada sinode kami, dimohon hari Minggu Pak Pendeta siapa diserahkan Ibu ke saya kan penata layanan. Itu. Jadi Ibu menyerahkan ke saya, jangan ke Pak Hari. Ini hari Minggu tetap berjalan gitu loh Bu. Gitu. Ya Bu ya. Gak apa-apa, Oke, gak apa-apa. Pak, Nanti terima kasih. yang khotbah ada hari Minggu dah. Ada dari kita Prasarjana Phuket 1 Pak Pendeta Dr. Demianus Malawai hari Minggu untuk khotbah. Beliau bisa Bu. Ya, terima kasih Pak Situmeang. Baik Ibu, baik. Oke Pak Mikael, setuju Pak? Oh ya, bagaimana? Oke, Pak. Terima kasih itu Pak Makmur Situmeang sudah menengahi. Baik. Sebenarnya hanya selisih paham aja kok. Sebenarnya waktunya tidak tepat sebenarnya. Selisih paham pun tidak ada selisih paham. Kita ini ibadah kita ini, nggak ada selisih paham Pak. Iya Pak. Dan cadangan pun tidak ada. Dan cadangan pun tidak ada, selisih paham pun tidak ada. Hanya hari Minggu Ibu dinobatkan, ya toh. Jadi hari Minggu saya yang bertanggung jawab mencari pengkhotbah atau pembicara karena saya penata layanan. Yang tadinya kalau bisa Bu, sama saya aja TikToknya atau komunikasinya. Kalau Zoom kita ini harus berjalan sesuai dengan yang kita rapatin dengan Pak Hari. Itu Bu. Jadi hari Minggu tetap berjalan. Dan teman-teman daripada Ibu, walaupun Ibu hari Minggu tidak ada, tolong juga tetap dikasih tahu Bu. Tetap kita ya ada ibadah hari Minggu. Gitu. Ya Bu ya? Iya Pak. Boleh ya Ibu? Iya. Oke. Jadi Pak Hari, selamat malam Pak Hari yang ganteng, yang baik hati. Hari Minggu kita tetap ada ibadah Pak. Jam 7 malam. Ya Pak ya? Ya. Ya, pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Malawai SH MTH hari Minggu. Jadi teman-teman Pak Hari juga
tolong juga dikontak supaya tetap hari Minggu mereka bersama-sama dengan kita beribadah, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ya Pak Hari ya. Oke ya. Baik, puji nama Tuhan karena pengumuman dari Ibu sudah kita terima. Dan begitu saudara yang terkasih, besok juga ada acara kita dari STT Tribakti. Ibadah ya, ibadah doa ya besok jam 7 malam ya dari STT Tribakti ya. Besok ada juga. Yang ada waktu, mari kita bergabung untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu. Pak Makmur, Pak Hari, Ibu Ya. Erika tolong waktunya sebentar. Boleh Pak ya? Baik. Saya dengar ada doa pagi Pak ya? Ada Pak. Ada ya? Jam berapa itu Ya. Pak? Jam 5 pagi Pak, jam 5. Pagi. Dari Ya, hari boleh apa Bapak sampai hari masuk. apa Pak? Dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Oke. Jadi saya lebih jelas sekarang Pak. Jadi bisa bergabung satu saat ya Pak ya? Ya, bergabunglah Terima kasih. Pak, bergabung. Besok pagi bergabung Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ibu Erika ada besok pagi juga Bu, ya. Kita jam 5 pagi udah on time kita Bu. Ya kalau pagi saya nggak bisa Pak, kalau pagi. Oh, Minta baik. maaf.